Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 2 permohonan nomor pokok wajib pajak. Poin A, ruang lingkup NPWP. Yang pertama, pengertian NPWP. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam proses administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri serta kewajiban perpajakan. Yang kedua, fungsi dari NPWP. Pertama, menjaga ketertiban pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Dua, sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Tiga, memenuhi kewajiban perpajakan. Empat, digunakan untuk pelaporan SPT tahunan dan masa. Yang ketiga, wajib pajak. Pertama, wajib pajak orang pribadi. Kedua, wajib pajak badan. Ketiga, wajib pajak pemungut atau pemotong. Yang keempat, ada landasan hukum pemberian NPWP. Yang pertama, pasal 2 UU KUP. Kedua, SK Dirjen Pajak nomor Kep 515 per PJ per 2000. Tiga, SK Dirjen Pajak nomor Kep 16 I per PJ per 2001. 4. SK Dirjen Pajak nomor Kep 338 per PJ per 2021. Yang kelima, ada wajib pajak yang berkewajiban mempunyai NPWP. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan penghasilan netonya di atas PTKP. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan melebihi PTKP setahun. Ketiga, wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke KPP. Keempat, kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula pada wanita yang telah menikah. Dan yang terakhir ada sanksi. Sanksi diberikan bagi setiap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP. Dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang, paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang. Selanjutnya, B. Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Sistem penaksiran sendiri mewajibkan pada setiap wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak KPP. Selain KPP, bisa juga melalui kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan KP4 yang wilayah kerjanya berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. C. Tata cara pendaftaran NPWP. 1. Bagi wajib pajak orang pribadi non-pengusaha, melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk KTP bagi penduduk Indonesia. 2. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha, melampirkan fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, sedangkan orang asing melampirkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat kegiatan usaha. 3. Bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu ataupun wanita kawin yang tidak bisa harta, wajib melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. 4. Bagi bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong, melampirkan fotokopi KTP bendaharawan dan fotokopi surat penunjukan sebagai seorang bendaharawan. D. Penghapusan NPWP. 1. Wajib pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan disyaratkan adanya fotokopi akta kematian. 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah. 3. Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, jika sudah dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan. 4. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi disyaratkan adanya akta pembubaran. 5. Wajib pajak orang pribadi lainnya tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Dan yang terakhir, E. Penerbitan NPWP secara jabatan. Kantor pelayanan pajak mempunyai hak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan jika wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Apabila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata wajib pajak memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP,
maka wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak dari Direktorat Jenderal Pajak. Itulah materi tentang bab 2 permohonan nomor pokok wajib pajak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.